Anak-anak kelas 4, saat ini kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran Matematika bab 2 kelas 4 mengenai operasi hitung campur dan penaksiran. Apa saja materi di bab ini? Ada 3 materi. Yang pertama, mengenai operasi hitung campur. Yang kedua, mengenai pembulatan bilangan. Dan yang ketiga, mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan bulat. Ya, seperti apa? Mari anak-anak menyimak baik-baik. Operasi hitung campur, ya. Operasi hitung campur adalah operasi hitung di mana di dalam satu soal terdapat penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian dicampur ya. Jadi mungkin ada soal yang pengurangan dan pembagian, ada juga soal perkalian dan penjumlahan. Jadi tidak melulu hanya penjumlahan, tidak melulu hanya pengurangan. Di dalam satu soal terdapat gabungan operasi hitung yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, ada langkah-langkah di dalam mengerjakan operasi hitung campur. Ada 3 langkah. Yang pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Ya, jadi jika di dalam suatu soal itu di sini diistilahkan dengan operasi. Jika di dalam satu operasi terdapat tanda kurung, nah bilangan yang di dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, misalnya ada suatu soal, di soal itu ada perkalian dan pengurangan. Nah, di sini perkalian yang dikerjakan lebih dahulu. Ya, operasi pengurangan akan dikerjakan terakhir. Ya, di sini perkalian dan pembagian itu lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalkan dari kiri ke kanan ada soal, ada penjumlahan dan pengurangan, lalu ada pembagian. Nah, itu kalian mengerjakan yang pembagian dulu. Ya, itu dikerjakan lebih dahulu, baru yang penjumlahan atau pengurangan. Langkah yang ketiga, ya, operasi hitung yang setingkat. Nah, setingkat ini di sini diistilahkan bahwa perkalian dan pembagian itu satu tingkat, kemudian penjumlahan dan pengurangan itu juga satu tingkat. Nah, operasi hitung yang setingkat yaitu perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Nah, ini misalnya ya, ada suatu operasi hitung dari kiri ya, dari kiri ada perkalian, lalu ada penjumlahan, lalu ada pembagian ya. Jadi ada perkalian, penjumlahan, lalu ada pembagian. Kita kerjakan yang setingkat tapi dari kiri. Nah, di sini ada perkalian, kita kerjakan lebih dahulu. Ya. Perkalian. Oh, sudah dikerjakan. Sesudah itu ada penjumlahan dan ada pembagian. Kita tidak mengerjakan yang penjumlahan dahulu, tetapi kita mengerjakan yang pembagian, ya, yang ada di sebelah kanan. Kalau perkalian dan pembagian sudah dikerjakan, baru yang dikerjakan yang penjumlahan. Ya. Tetapi jika ada urut dari kiri ke kanan, kita tetap mengerjakan seperti itu, urut, tetapi tetap ya melihat ke nomor 2 tadi, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan belajar melalui contoh soal. Ya, di sini sudah ada soal 200 dibagi dalam kurung 75 dikurangi 25
ditambah 50 dikali 3. Nah, ini komplit sekali ya. Ada operasi pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Dan di sini ada yang di dalam kurung. Nah, ingat tadi, kalau ada yang diberi dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 75 dikurangi 25 kita kerjakan lebih dulu. Hasilnya adalah 50. Ya, sudah kita kerjakan lalu kita tulis ya, sama dengan 200 dibagi 50 ditambah 50 dikali 3. Nah, di sini masih ada operasi hitung ya, masih komplit ya, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Sudah tidak ada pengurangan ya. Nah, karena ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, kita kerjakan yang pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Di sini pembagian dan perkalian itu sejajar ya, maksudnya sejajar itu seimbang ya. Nah, seimbang mereka harus dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi karena sejajar kita kerjakan dari kiri. Berarti 200 dibagi 50 dulu ya. Hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita tuliskan sama dengan 4 ditambah 50 dikali 3. Ada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Kalau hanya ada 2 seperti ini, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya. Jadinya 50 dikali 3 kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 150. Nah, sekarang kita tuliskan lagi sama dengan 4 ditambah 150. Nah, kalau ini sudah hanya tinggal satu operasi hitung ya. Langsung saja kita jumlahkan, hasilnya adalah 154 ya. Ini contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. 150 ditambah 5 dikali 50 dibagi 25 dikurangi 60. Di sini tidak ada yang diberi dalam kurung. Nah, anak-anak, yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, yang perkalian dan pembagian. Tetapi karena ini perkalian dan pembagian bersebelahan ya, kita kerjakan dari kiri dahulu ya. Karena dari kiri berarti yang mana dulu? Berarti yang perkalian dulu ya. Berarti yang 5 dikali 50 kita kerjakan dahulu, berarti ini hasilnya 250. Kita tuliskan sama dengan 150 ditambah 250 dibagi 25 dikurangi 60. Nah, di sini ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Sekarang yang kita kerjakan yang mana, anak-anak? Iya, yang pembagian. Berarti yang 250 dibagi 25. Kita kerjakan ya, hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita tuliskan sama dengan 150 ditambah 10 dikurangi 60. Di sini sudah tidak ada perkalian pembagian, hanya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sejajar ya, kita kerjakan dari kiri. Berarti, karena dari kiri, berarti 150 tambah 10. Ya, hasilnya 160, lalu dikurangi 60. Hasilnya berapa, anak-anak? Ya, hasilnya adalah 100. Seperti itu anak-anak, contoh soal untuk operasi hitung campur. Terima kasih, Tuhan memberkati.